Di zaman ini banyak kasus ketika orang tua masih sehat, dua-duanya membagi harta kepada anak-anaknya. Akhirnya pada waktu beliau meninggal, harta sudah tidak ada yang dibagi. Apakah harta yang dibagi itu statusnya sah untuk dimiliki? Anda lihat ini ya. Ada hibah, ada warisan. Kalau hibah itu ketika orangnya masih hidup, diberikan saat pemilik masih hidup. Kalau dia sudah mati, ya nggak ada hibah. Yang kedua, hibah itu diberikan saat masih sehat, sudah diserahkan saat masih sehat. Kalau sudah sakit-sakitan menjelang wafat, itu bukan hibah, tapi wasiat. Bapak, kamu lihat kan Bapak sudah tua, Bapak sudah sakit-sakitan, barangkali tidak lama lagi. Maka saya minta kalian kumpul, ini kamu tak bagi ini, tak bagi ini, bagi ini. Tunggu nanti kalau Bapak mati silahkan dibawa. Nah, kalau seperti itu namanya wasiat. Wasiat itu pemberian yang digantungkan dengan kematian. Itu namanya wasiat. Baik. Kemudian hibah sah jika diserahkan. Sah jika sudah diserahkan. Nah, untuk hibah nilainya bebas. Mau dihibahkan semua, mau dihibahkan sebagian, boleh. Nah, sekarang kita lihat warisan. Warisan berarti pemilik sudah mati. Selanjutnya, diserahkan pasca orangnya mati. Diserahkan pasca pemiliknya mati. Jadi, kalau pemiliknya belum mati, tidak ada istilah warisan. Yang berikutnya, bersifat otomatis. Otomatis itu apa, Pak? Ijbari. Artinya ijbari. Bersifat otomatis atau ijbari. Bagaimana yang bersifat otomatis atau ijbari itu? Tidak perlu akad. Makanya orang tua andaikan diam saja, otomatis harta yang ditinggalkan oleh orang tua akan menjadi hak milik anak atau ahli waris yang lain. Karena hibah warisan itu sifatnya otomatis. Oleh karena itu tidak ada akad warisan. Adanya adalah pembagian harta waris yang sudah ditinggalkan oleh orang tua. Wallahu a'lam. Ini agak susah dibaca ya, gimana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu sholat apa ini? Apakah didahului dengan ta'awud dan ya, baik. Mungkin kayaknya beliau mau tanya tentang takbiratul ihram. Apakah sebelum takbiratul ihram harus ta'awud? Ta'awudnya sholat itu setelah baca iftitah. Allahu Akbar, baca iftitah, terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awudnya di situ, bukan sebelum sholat. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bisa sampai kepada diterima dari Allah Subhanahu wa taala adalah sholatlah berjamaah. Karena dengan sholat berjamaah itu nanti misalnya Allah itu melihat pada imamnya. Kalau imamnya khusyuk dan diterima, maka seluruh diterima.
kalau imamnya belum khusyuk, ada kurangnya, kemudian nanti di soft yang pertama itu dilihat misalnya ada yang khusyuk diterima, kemudian semuanya diterima sampai kepada seluruh jamaah itu masih ada yang bolong-bolong, tetapi Allah tetap terima karena itu adalah fadilah sholat berjamaah. Apakah pemahaman itu ada dasarnya, betul atau seperti apa? Sekian, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang Bapak sampaikan baru saya dengar pagi ini. Namun ada satu hadis berikut ini ya. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kita berkaitan dengan status sholat jamaah yang kita punya harapan besar agar imamnya yang baik menyebabkan sholatnya makmum yang kurang tercover semuanya. Hadisnya sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Al-imamu dhaminun wal muadzinu mu'taminun." Imam itu yang menanggung. Dhamin itu artinya yang menanggung. Wal muadzinu mu'taminun, sedangkan muadzin itu orang yang mendapatkan amanah. Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah berikanlah petunjuk kepada para imam. Waghfir lil muadzinin, dan ampunilah para muadzin. Sebutkan amalan yang pahalanya sangat besar, tapi Nabi SAW tidak pernah melakukannya. Adzan. Nabi SAW tidak pernah berazan, karena yang adzan sahabat yang lain, bukan Rasulullah SAW. Dan beliau sebagai imam, Nabi SAW menyebutkan al-imamu dhamin, imam itu yang menanggung. Nah, apa sih makna imam itu menanggung? Penjelasannya, apabila ada makmum yang kurang sholatnya, apapun penyebabnya, misalnya makmum ini hafalan atau bacaan Al-Fatihahnya rusak, dia ketika disuruh baca Al-Fatihah peleguk, atau makharijul hurufnya rusak, panjang pendeknya rusak, tapi imamnya bagus, maka makmum ini ketika sholat berjamaah bersama imam yang bacaan Fatihahnya sempurna tadi, kekurangan dia ditutupi oleh imam, sehingga makmum ini sholatnya sah. Contoh yang lain, makmum ini masbuk, begitu dia bergabung takbiratul ihram, Allahu Akbar, baru baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, imamnya sudah ruku, sholat duhur, sholat asar, atau di rakaat yang ketiga dan keempat, imamnya sudah ruku, sementara dia baru dapat 2 ayat dari surat Al-Fatihah. Kan masih kurang banyak tuh. Kalau kita sholat Pak, baca Al-Fatihah cuma 2 ayat, terus ruku, satu batal. Bapak sholat sunnah, takbiratul ihram, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar. Gimana sholatnya? Kenapa batal? Yang Fatihahnya enggak sempurna. Dia tidak disebut membaca Al-Fatihah. Aku kan sudah baca berapa ayat? 2 ayat. Fatihah itu 7 ayat, bukan 2 ayat. Nah terus, ya sholatmu batal karena rukun bacaan Al-Fatihah tidak dia lakukan. Tapi itu makmum masbuk gimana? Baru takbiratul ihram, baru dapat 2 ayat, imamnya ruku. Apa dia harus menyempurnakan Fatihahnya? Tidak, dia ikut ruku. Nah, imam yang sudah ruku, makmum belum selesai Fatihah, lalu makmum ikut ruku, kekurangan makmum ditambal oleh imam. Al-imamu dhamin, karena imam itu yang menanggung. Namun kalau pemahamannya kayak tadi, bahwa jika imamnya sholatnya diterima, maka seluruh makmum sholatnya diterima, wallahu alam, saya tidak tahu. Karena di belakang Nabi SAW, ketika Nabi SAW sholat, di belakang beliau ada orang munafik. Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada beberapa orang munafik yang lain. Imamnya Rasulullah SAW yang sholatnya pasti diterima. Mungkinkah sholat orang munafik itu juga diterima? Kita bisa pastikan munafik fid darkil asfali minan nar.
Orang munafik berada di keraknya neraka, sehingga nggak mungkin orang munafik sholatnya diterima. Bahkan Allah tegaskan dalam Al-Quran, yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Kalau orang munafik itu sholatnya malas-malasan, mereka hanya riya dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Sehingga Allah sebut sholatnya munafik itu sholat yang bercampur riya, dan riya itu menjadi penghalang diterimanya amal. Siapapun imamnya, sholat munafik tidak diterima. Nabi SAW sekalipun yang jadi imam. Sehingga kalau imamnya sholatnya benar, tapi makmumnya sholatnya salah, misalnya dia nggak wudu, atau ketika sholat ngentut tapi nggak ngaku, bagaimana nasib sholatnya makmum? Tidak diterima. Wallahu a'lam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ada hubungannya dengan Profesor Nur. Orang tidak atau dihukumi kalau tidak tahu hukum. Tidak bisa dihukum kalau tidak tahu hukum. Ya. Ini ya, dasarnya. Saya ingin penjelasan. Seperti saya misalnya, cara mengajar anak sholat, kemudian dari awal dari wudhu. Padahal kita tidak mungkin istilahnya mengajari anak kita dari istilah tutorial, ini kan enggak mungkin. Kita sekolahkan. Tapi saya lihat waktu wudhu pun, padahal sekolahnya juga sekolah istilahnya sekolah agama, tapi wudhunya pun enggak benar. Kemudian apalagi sholatnya kadang sudah, nah seperti itu. Terus kita sebagai orang tua itu gimana? Dosa enggak seperti itu? Padahal itu berlanjut dari anak satu sampai anak juga sampai punya cucu pun. Saya kalau pas lihat sholatnya, Masya Allah. Terus seperti itu, makanya apa lebih baik gimana caranya? Misalnya makanya ada orang yang bilang, wah aku wudu rung iso kok salat. Itu banyak yang alasan seperti itu. Aku ngene hukum rung nganggo anu salat. Apa meneh wudu. Itu caranya bagaimana istilahnya khususnya untuk anak kita aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada dua hal yang perlu kita bedakan ya tentang tidak tahu dalam syariat Islam. Ada tidak tahu hukum dan ada tidak tahu hukuman. Yang tidak tahu hukum tidak dihukum, tapi tidak tahu hukuman namun dia tahu hukum tetap dihukum. Begitu ya? Bisa dibedakan, Pak? Kalau tidak tahu hukum, dia nggak ngerti kalau itu salah, maka orang semacam ini dimaafkan karena dia nggak tahu. Kalau dia tahu, saya tahu ini nggak boleh, tapi saya nggak tahu kalau hukumannya seperti ini, maka dia tetap dihukum. Ada sahabat yang dia melakukan hubungan badan siang hari ketika Ramadan. Dia tahu itu dilarang, tapi dia tetap nekat melakukan hubungan badan. Lalu datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah halaktu, ya Rasulullah aku binasa, aku telah melakukan hubungan badan ketika puasa. Lalu Nabi SAW ngasih penjelasan, kamu harus puasa 2 bulan berturut-turut. 1 bulan aja gagal, apalagi 2 bulan berturut-turut. Saya nggak sanggup ya Rasulullah. Kalau begitu kamu harus bebaskan budak. Saya nggak punya budak. Kalau begitu kamu berikan makanan kepada 60 orang miskin. Saya nggak punya harta untuk memberi makan kepada 60 orang miskin. Sehingga orang ini tidak tahu hukuman, tapi tetap dihukum oleh Nabi SAW.
Maka bedakan antara tidak tahu hukum dengan tidak tahu hukuman. Yang sudah tahu hukum tapi tidak tahu hukuman tetap dihukum. Di negara kita tidak tahu dua-duanya tetap dihukum. Nggih, Pak. Pokoknya kalau melanggar ya tetap dihukum. Sehingga orang misalnya pas di Bangjo belok kiri. Nah, prit, baik. Ditangkap oleh petugas. Bapak tahu apa kesalahan Bapak? Tidak tahu. Bapak tadi kan lampu merah, Bapak tetap belok kiri. Loh, katanya kalau lampu merah belok kiri jalan terus. Ya, lampu merah belok kiri jalan terus. Iya Pak, belok kiri seharusnya jalan terus, jangan belok. Jalan terus lurus. Mau belok kiri malah disuruh jalan terus. Katanya kalau di lampu merah belok kiri jalan terus. Pak, hukum itu sudah berubah. Sudah ada pasal yang menggantinya, bahwa belok kiri tetap harus ikuti lampu apil misalnya. Saya nggak tahu ya Pak, kapan sosialisasinya? Tadi malam jam 1. Pelanggarannya subuh. Masya Allah, ini petugas serius banget ini untuk menegakkan aturan ya. Sosialisasi jam 1, pelanggaran subuh, kira-kira tetap ditilang nggak? Ya, di tempat kita akan tetap ditilang. Wah, saya baru tahu Pak, saya belum dapat sosialisasi itu. Tapi asas yang berlaku di tempat kita, selama sudah pernah disosialisasikan, selesai. Mau dia tahu nggak tahu tetap akan diberi hukuman. Nah, dalam syariat kita tidak. Hukum itu Pak sudah disosialisasikan 14 abad silam. Sampai detik ini yang melanggar dan orang menyatakan nggak tahu. Nah, sampai detik ini orang melanggar hukum Allah dan dia bilang saya nggak tahu, ada banyak sekali. Dan Allah Ghafurur Rahim. Manusia itu dia pelit, tapi Allah pemurah. Sehingga kalaupun ada orang melanggar syariat agama, terus dia bilang saya nggak tahu, dalam agama kita dimaafkan. Walaupun hukum itu sudah disosialisasikan bukan jam 1 tadi malam, sudah 14 abad silam, dalam kurun waktu yang sangat panjang. Cuman kan kemampuan orang dalam belajar butuh waktu yang lama dan masih banyak orang yang nggak ngerti. Baik. Nah, terkait masalah fenomena anak-anak yang ketika sholat nggak karuan seperti tadi. Jangankan anak-anak, yang usia 70 tahun loh masih kayak gitu Pak. Saya masih sering melihat ada bapak-bapak ya, wudunya nggak karuan. Kemarin kan sudah kita sempat pelajari tentang tata cara wudu. Mohon maaf Pak, nyiram air ke kaki dari depan, keran dinyalakan, kakinya maju-maju, 1, 2, 1 kan 3 kali. Tumitnya kering, tungkaknya kering. Tumit kering gimana nasib wudunya? Batal. Sehingga dia cuma siram bagian depannya saja. Yang sudah lanjut usia ketika wudu sikut garing itu banyak Pak, sikutnya kering. Gimana itu wudunya Pak? Batal. Beberapa kali saya menjumpai orang seperti itu. Terus saya sampaikan, Pak, itu sikunya garing Pak, sikunya masih kering. Nah, alhamdulillah mau ngulangi. Ya kayak kasus kemarin yang kita ceritakan itu di bandara ya. Jadi dia cuci tangan, kemudian cuci muka, setelah itu usap kepala, cuci tangan sampai siku, terus cuci kaki. Jadi dia kebalik, usap kepalanya sebelum cuci tangan. Ya kalau nggak salah seperti itu, atau dia usap kepalanya setelah cuci kaki. Pokoknya dia dibalik. Terus saya bilang, Pak, wudunya kebalik. Yang penting kan sudah toh. Kok yang penting sudah, ini gimana? Lah kalau nggak urut gimana? Ibarat ada orang selesai baca Fatihah, baca surat, sekalian saja i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Terus ruku, Allahu Akbar, sujud. Daripada mindun gaweni bolak-balik,
munggah medun. Ini wis ning ngisor kan sisan. Ya, kalau itu terjadi pada anak-anak, mungkin mereka masih bisa diselamatkan dan mungkin lebih mudah untuk diselamatkan. Kalau sudah terjadi pada usia lanjut, nanti saya ceritakan peristiwa yang dialami oleh Hudzaifah. Orang yang sholatnya cepat, ketika ditanya, "Bapak sholat seperti ini berapa lama?" 40-an tahun saya sholat seperti ini. Sampai Hudzaifah bilang, "Lau mutta ala hadza, mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kalau sampai kamu mati sholatmu kayak gini, berarti kamu mati bukan di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Koreksi itu butuh berkesinambungan. Makanya kita butuh belajar walaupun sudah di usia pensiun. Alhamdulillah, bapak-bapak walaupun sudah bergelar profesor tapi tetap mau hadir untuk mau dengerin. Nggak semua orang punya keinginan seperti itu. Karena dianggap paling materi agama ya mung koyo ngono ae, boseni. Meskipun sejatinya masih banyak hal yang butuh untuk kita perbaiki. Saya belajar, Bapak Ibu juga belajar, mudah-mudahan nanti kita bisa memperbaiki semua amaliyah yang kita lakukan.